sini saya akan menjelaskan tentang IDS lewat monitor. Yang perlu kita ketahui, apa itu IDS atau disebut dengan Intrusion Detection System, yaitu sistem keamanan yang dilarang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi pada jaringan atau sistem komputer. IDS dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis serangan, seperti serangan ganda, serangan denial of service, serangan brute force, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada arsitektur IDS. Arsitektur IDS terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mendeteksi serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya di jaringan atau sistem komputer. Berikut adalah komponen arsitektur IDS. Yang pertama itu ada sensor. Sensor ini adalah komponen pertama dari IDS dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang lalu lintas jaringan atau aktivitas host. Sensor bekerja dengan memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas host dan mengirimkan informasi yang terkait dengan analisis lebih lanjut ke bagian selanjutnya dari sistem IDS. Yang kedua itu ada analisis. Setelah sensor mengumpulkan informasi tentang lalu lintas jaringan atau aktivitas host, analisis berikut dari IDS bekerja untuk menganalisis informasi tersebut. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai cara, termasuk dengan menggunakan perangkat lunak yang menggunakan aturan atau tanda-tanda untuk mengidentifikasi serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Yang ketiga itu ada basis data aturan. Ini adalah basis data yang berisi aturan atau tanda-tanda tentang serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Basis data ini digunakan oleh analisis untuk membandingkan lalu lintas jaringan atau aktivitas host yang dipantau oleh sensor dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat itu ada pusat keamanan. Ini berpusat mengendalikan dan melaporkan dari IDS setelah aktivitas mencurigakan terdeteksi oleh analisis. Pusat keamanan dapat memberikan peringatan kepada administrator sistem atau bahkan mengambil tindakan otomatis untuk mengatasi serangan cyber. Yang kelima, tindakan balasan. Ini adalah tindakan yang diambil oleh IDS setelah serangan cyber terdeteksi. Tindakan balasan dapat berupa peringatan kepada administrator, memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan, atau bahkan tindakan otomatis untuk mengatasi serangan cyber. Arsitektur IDS dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan keamanan yang spesifik. Misalnya, beberapa organisasi dapat memilih untuk menggunakan IDS berbasis host, sedangkan yang lain mungkin lebih memilih IDS berbasis jaringan. Penting untuk dipastikan bahwa IDS diterapkan dengan baik dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa sistem dan jaringan tetap aman dari serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Yang kedua itu ada jenis IDS. Yang pertama ada signature based IDS. Jenis IDS ini menggunakan aturan atau tanda-tanda yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengidentifikasi serangan cyber. Signature IDS membandingkan lalu lintas jaringan atau aktivitas host dengan database benar untuk mencari kecocokan dengan pola yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua itu ada anomaly based, yaitu jenis IDS ini menggunakan analisis perilaku sistem untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Anomaly IDS melacak pola perilaku normal dari lalu lintas jaringan atau aktivitas host dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan. Yang ketiga itu ada host based, yaitu jenis ini dipasang pada server atau host untuk memonitor aktivitas host secara langsung. Host based IDS dapat memonitor aktivitas sistem, mengidentifikasi pengguna yang mencurigakan, dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang keempat ini ada network based IDS, yaitu jenis IDS ini dipasang pada jaringan untuk memantau lalu lintas jaringan secara langsung. Network based IDS dapat memonitor lalu lintas jaringan, mengidentifikasi serangan berdasarkan pola atau tanda-tanda khusus, dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang kelima ada hybrid. Jenis IDS ini menggabungkan beberapa teknik untuk mendeteksi serangan cyber. Hybrid IDS dapat menggunakan signature based IDS, host based, dan network based untuk memberikan analisis yang lebih terperinci dan mendalam. Yang ketiga itu adalah cara kerja IDS. Cara kerja IDS tergantung pada jenis IDS yang digunakan. Secara umum IDS bekerja dengan cara memonitor lalu lintas jaringan atau aktivitas
host untuk mendeteksi serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Itu adalah langkah-langkah umum dalam cara pakai IDS. Yang pertama itu ada pengumpulan data. IDS mengumpulkan data dari sensor yang dipasang pada jaringan atau host untuk memonitor aktivitas. Yang kedua itu ada analisis data. IDS menganalisis data untuk mencari tanda serangan cyber atau aktivitas mencurigakan. Analisis data dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak yang menggunakan aturan atau tanda untuk mengidentifikasi serangan cyber atau menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga itu adalah pembandingan data. Membandingkan data yang diperoleh dengan database aturan atau tanda-tanda untuk mencari kecocokan. Jika ada kecocokan, maka sistem IDS mengidentifikasi aktivitas tersebut sebagai serangan cyber atau ancaman keamanan dunia. Yang keempat itu memberikan peringatan. Setelah aktivitas mencurigakan terdeteksi, IDS memberikan peringatan kepada administrator sistem. Peringatan dapat berupa notifikasi melalui email, pesan teks, atau tampilan pop-up. Yang keempat ada keuntungan dan keterbatasan IDS. Yang pertama itu ada keuntungannya, yaitu IDS dapat mendeteksi serangan yang belum diketahui, yang artinya IDS dapat membantu mencegah kerugian akibat serangan cyber sebelum serangan tersebut berhasil. Yang kedua, IDS dapat merekam lalu lintas jaringan dan aktivitas host yang dapat digunakan untuk menyelidiki serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Yang ketiga, IDS dapat meningkatkan kesadaran keamanan pada organisasi karena dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan memberikan peringatan dini tentang serangan cyber atau ancaman keamanan lainnya. Yang keempat, IDS dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengelolaan keamanan karena dapat mengidentifikasi dan mengatasi serangan cyber secara cepat. Selanjutnya ada keterbatasan IDS. Yang pertama itu IDS tidak dapat mengidentifikasi serangan yang sangat canggih atau dikembangkan dengan baik karena serangan tersebut dapat menjadi perilaku normal dan sulit untuk dideteksi. Yang kedua, IDS dapat memberikan peringatan palsu atau tidak memberikan peringatan pada serangan sebenarnya yang dapat mengurangi aktivitas IDS. Yang ketiga, konfirmasi IDS dapat rumit dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi sehingga organisasi harus memastikan bahwa IDS dikonfigurasi dengan baik agar efektif dan mendeteksi serangan cyber. Keempat, IDS memerlukan sumber daya yang besar seperti memori dan pemrosesan untuk melakukan analisis dan deteksi serangan cyber. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa sistem mereka memiliki persyaratan untuk menjalankan IDS secara efektif. Firewall. Baik, firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan mencegah serangan dari luar. Firewall dapat ditempatkan pada perangkat keras atau lunak dan dapat dikonfigurasi untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan. Selanjutnya, secara umum, firewall bekerja dengan memeriksa paket data yang melewati titik masuk dan keluar jaringan dan memutuskan apakah paket tersebut diizinkan untuk masuk atau tidak berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Firewall juga dapat melakukan filterisasi dan memblokir lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan seperti lalu lintas spam, virus, dan malware. Selanjutnya, jenis firewall. Firewall memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu firewall jaringan, terletak di antara jaringan lokal dan internet, dan digunakan untuk membatasi akses dari luar ke dalam jaringan lokal. Yang kedua ada firewall host, terletak pada perangkat individual seperti komputer atau server, dan digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya di dalam host. Yang ketiga firewall pribadi, terletak pada perangkat router di rumah atau kantor, dan digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari akses yang tidak sah. Yang selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan firewall. Beberapa keuntungan menggunakan firewall dalam pengelolaan keamanan jaringan di antara lain. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Firewall dapat membantu melindungi jaringan dari serangan luar dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Yang kedua, mengontrol lalu lintas jaringan. Firewall dapat membantu mengontrol dan membatasi lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang terakhir, melindungi sumber daya penting. Firewall dapat membantu melindungi sumber daya penting di jaringan dari akses yang tidak sah. Namun, firewall juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu tidak dapat mendeteksi serangan yang ditujukan secara langsung ke perangkat host. Yang kedua,
tidak dapat mengidentifikasi serangan berdasarkan perilaku, melainkan hanya berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, firewall dapat menjadi titik lemah dari keamanan jaringan jika tidak dikonfigurasi dengan baik atau tidak diperbarui secara teratur. Yang keempat, menggunakan firewall sebagai bagian dari strategi keamanan jaringan dapat membantu organisasi untuk melindungi jaringan dan sumber daya penting dari ancaman keamanan. Selanjutnya ada konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall merupakan proses yang penting dalam pengaturan keamanan jaringan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam konfigurasi firewall. Yang pertama itu tentukan tujuan dari firewall. Yang kedua, pilih jenis firewall yang tepat. Yang ketiga, tentukan kebijakan firewall. Yang keempat, konfigurasi firewall. Yang terakhir, uji coba dan evaluasi firewall. Konfigurasi firewall meliputi menentukan aturan-aturan yang akan diterapkan pada firewall, mengatur tingkat keamanan yang diperlukan, dan memilih jenis firewall yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Konfigurasi firewall juga meliputi pemantauan dan pelaporan keamanan, sehingga administrator sistem dapat mengetahui aktivitas jaringan yang mencurigakan. Honeypot. Selanjutnya, honeypot adalah suatu teknologi keamanan yang dirancang untuk meniru sumber daya atau sistem yang sebenarnya di dalam jaringan untuk menarik perhatian penyerang dan memeriksa taktik dan teknik yang digunakan oleh penyerang. Honeypot dapat digunakan sebagai perangkap untuk menangkap aktivitas jahat atau malware yang masuk ke dalam jaringan dan dapat membantu mengidentifikasi ancaman keamanan dan memperbaiki kerentanan yang ada. Jenis honeypot. Berikut adalah beberapa jenis honeypot yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah low interaction honeypot. Jenis honeypot ini adalah yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Low interaction honeypot menggunakan emulasi dan simulasi software untuk meniru sistem asli dan menangkap serangan. Namun honeypot ini tidak memiliki fungsi yang kompleks dan tidak dapat menangkap semua jenis serangan. Yang kedua itu ada high interaction honeypot. Jenis honeypot ini lebih kompleks dan memungkinkan penyerang untuk berinteraksi dengan sistem honeypot seperti yang mereka lakukan dengan sistem asli. Dalam hal ini honeypot digunakan sebagai lingkungan uji coba untuk mengamati perilaku penyerang yang lebih lengkap. Yang ketiga, network honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk sistem atau layanan yang berada pada level jaringan, seperti server web, server email, dan server database. Honeypot ini dapat menangkap serangan yang terkait dengan protokol jaringan, seperti serangan brute force dan denial of service. Yang keempat, client honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk meniru sistem atau aplikasi klien yang dapat terhubung ke internet, seperti browser web atau aplikasi email. Honeypot ini dapat menangkap serangan yang terkait dengan aplikasi klien dan dapat membantu dalam mengidentifikasi teknik serangan virus atau malware. Yang kelima, mobile honeypot. Jenis honeypot ini dirancang untuk meniru perangkat mobil seperti smartphone atau tablet. Honeypot ini dapat menangkap serangan terkait dengan aplikasi mobil dari jaringan seluler. Yang keenam, virtual honeypot. Jenis honeypot ini berjalan pada lingkungan virtual yang meniru sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Virtual honeypot dapat digunakan untuk menguji aplikasi dan sistem operasi baru sebelum diimplementasikan pada sistem yang sebenarnya. Selanjutnya, cara kerja honeypot. Yang pertama itu ada implementasi, yang kedua ada konfigurasi, yang ketiga monitoring, yang keempat ada analisis, yang selanjutnya tindakan lanjutan. Yang ketiga ada keuntungan dan keterbatasan honeypot. Keuntungan dari honeypot, yang pertama memungkinkan untuk menangkap peretas atau malware yang memasuki jaringan sebelum mereka dapat menimbulkan kerusakan pada sistem yang sebenarnya. Yang kedua, memberikan informasi tentang teknik dan taktik yang digunakan oleh penyerang sehingga dapat membantu memperbaiki kelemahan keamanan yang ada pada sistem. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman untuk mengevaluasi dan menguji patch keamanan atau konfigurasi baru sebelum diterapkan pada sistem yang sebenarnya. Namun, menggunakan honeypot juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, honeypot tidak dapat melindungi sistem yang sebenarnya dari serangan. Yang kedua, honeypot memerlukan biaya dan sumber daya untuk konfigurasi dan dipelihara. Yang terakhir, honeypot dapat memberikan false positive, artinya menghasilkan laporan palsu
tentang serangan keamanan yang sebenarnya tidak terjadi. Perbedaan IDS, Firewall dan Honeypot. IDS, Firewall, dan Honeypot juga tiga sistem keamanan yang berbeda dan digunakan untuk melindungi jaringan atau sistem komputer dari ancaman keamanan. Berikut perbedaan utama antara tiga sistem tersebut. Yang pertama itu adalah ada tujuan. IDS bertujuan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi pada jaringan atau sistem komputer. Firewall bertujuan untuk memonitor dan memantau lalu lintas jaringan, serta membantu mencegah serangan dan menghindari lalu lintas yang tidak diinginkan. Sementara itu, Honeypot bertujuan untuk menarik peretas dan mencari tahu teknik dan metode yang mereka gunakan untuk menyerang sistem. Yang kedua itu ada fungsi. IDS bekerja dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan atau tindakan respon yang sesuai. Firewall bekerja dengan membatasi akses ke jaringan atau sistem tertentu dan memastikan bahwa hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat masuk dan keluar dari jaringan atau sistem. Sementara itu, Honeypot bekerja dengan menarik peretas dan mencari tahu tentang metode dan yang mereka gunakan untuk menyerang sistem. Yang terakhir itu ada lokasi. IDS dan Honeypot biasanya ditempatkan di dalam jaringan atau sistem komputer untuk memantau aktivitas yang mencurigakan atau menarik peretas. Firewall biasanya ditempatkan di perbatasan jaringan atau sistem komputer untuk memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang selanjutnya, respon. IDS memberikan peringatan atau tindakan sistem yang sesuai ketika terdeteksi mencurigakan. Firewall dapat secara otomatis memblokir atau membatasi akses ke lalu lintas jaringan yang tidak diizinkan. Sementara itu, Honeypot tidak memberikan tindakan respon pada peretas, tetapi memberikan informasi yang berguna ke administrator sistem atau keamanan. Yang selanjutnya ada kepentingan IDS dan Firewall. Peran penting dalam menjaga keamanan jaringan sistem komputer, sedangkan Honeypot merupakan alat yang lebih spesifik dan cenderung digunakan untuk penelitian keamanan dan mengembangkan sistem pertahanan. Dalam kesimpulannya, IDS, Firewall, dan Honeypot adalah tiga sistem keamanan yang berbeda dengan tujuan, fungsi, lokasi, respon, dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun, ketiga sistem tersebut dapat digunakan bersama untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem komputer. Baik, sekian dan terima kasih.